cucu Eyang yang Eyang cintai, yang luar biasa. Kembali di video Eyang, yaitu biografi Wayang Purwo. Sekarang tokohnya adalah Subodro. Walaupun namanya itu belakangnya O, tapi dia adalah perempuan. Dia juga dikenal dengan Dewi Woro Subodro. Dewi Woro Subodro ini waktu masih kecil namanya adalah Roro Ireng, ya, Roro Ireng waktu masih kecil. Tapi setelah dia udah remaja namanya Woro Subodro. Nah, Woro Subodro ini adalah putra Prabu Basudewa. Putra Prabu Basudewa dengan permaisuri yang kedua, yaitu Dewi Bodro ini. Ya. Dia seorang wanita, seorang putri yang cantik jelita. Lu di wayang kok cantik semua? Iya, memang iya, cantik jelita dia. Kecuali dia cantik jelita, juga dia seorang putri yang sabar, seorang putri yang ambek parama arta, seorang putri yang tahu akan keputriannya. Jadi luar biasa, beda dengan Sri Kandi. Kalau Sri Kandi kan kecowok-cowokan, ini enggak. Ini justru bener-bener seorang putri. Bahkan di Jawa sana dulu ya, zaman dulu itu pengennya kalau putri itu kayak Sembodro. Lah, Sembodro ini punya saudara dua, kakaknya, yaitu Baladewa atau Kakrasana yang akhirnya jadi raja di Mandura, dan Narayana atau Prabu Kresna yang akhirnya menjadi raja di Dwarawati. Tapi berbeda ibu. Kalau Kakrasana dan Narayana ini lahir dari permaisuri yang pertama, yaitu Dewi Mahero. Oke, sekarang kita tinggalkan sementara Subodro. Ada seorang kesatria. Kesatria itu setengah raksasa, tapinya kesatrianya itu ya setengah raksasa. Namanya adalah Arya Burisrawa. Wah, Arya Burisrawa itu udah orangnya gede, tinggi, gagah, tapi ya itu raksasa, setengah raksasa. Dia adalah putranya Prabu Salyapati dari negara Mandharaka. Ibunya bernama Dewi Pujawati atau Dewi Setyawati. Kenapa dia kok raksasa? Karena dia kakeknya memang raksasa, kakeknya itu pendeta, kakeknya itu Brahmana, ya, namanya Begawan Bagaspati. Nah, memang kalau siapa Prabu Salyapati itu anaknya bukan cuma dia, tapi anaknya tuh 5. Ya, 5. Yang pertama kali Dewi Erawati. Dewi Erawati itu dapat akhirnya jadi permaisuri Prabu Baladewa di Mandura. Yang kedua adalah Dewi Surtikanti, itu menjadi permaisurinya Adipati Karna di Awangga. Yang ketiga adalah Banuwati, itu jadi permaisurinya Prabu Duryudana di Astina. Yang keempat ya ini Burisrawa. Yang kelima Tampan Rukmarata. Nah, ini yang namanya Burisrawa ini ngapain ini? Burisrawa ini sangat jatuh cinta kepada Subodro. Jatuh cinta enggak karu-karuan, padahal Subodro itu sudah punya suami. Suaminya seorang kesatria yang luar biasa hebatnya, yaitu Arjuna. Terkenal sekali. Wah, tapi nekat dia. Karena saking pengennya, dia masuk ke Madugondo, Taman Madugondo, itu tamannya negara Madukara itu. Susah di situ, pengawalnya banyak banget. Akhirnya apa? Akhirnya dia
pergi bertapa. Bertapanya di hutan. Nah, hutannya hutan mana? Hutannya namanya adalah Setro Gondo Mayit. Gondo itu berbau atau aromanya. Mayit itu adalah apa itu namanya, mayat. Jadi hutan yang kalau kita masuk ke situ baunya itu mayat. Lah di situ itu yang menguasai adalah seorang bidadari yang sudah dikutuk menjadi seorang raksesi. Namanya adalah Batari Durga. Ya, namanya itu Batari Durga. Begitu dia lihat Burisrawa di situ, dia langsung salah Tobil ini kenapa bocah iki lah kok ndadak topo barang Burisrawa? Ditanya begitu. Kamu itu kenapa topo segala di sini? Kamu itu kenapa? Kamu kok bertapa di sini? Dikatakan, dijawab bahwa dia itu pengen masuk ke Madugondo, tapi nggak ketahuan orang caranya bagaimana. Alah, itu gampang sudah. Sekarang kamu jalan aja, masuk aja, nggak bakalan ketahuan sama orang. Benar, masuk nggak ada yang tahu ternyata. Nggak ada yang tahu. Wah, karena nggak ada yang tahu, akhirnya dia apa itu namanya, menggoda si Subodro udah bilang, aku udah punya suami, aku nggak mau sama kamu juga, tapi nekat dipeluk itu Subodronya itu. Nah, Subodro tangannya apa itu namanya, mencari-cari di pinggangnya Burisrawa itu ada keris kan, di situ selalu ada keris. Diambil kerisnya itu, tapi bukan ditusukkan ke dia, tapi ditusukkan ke dirinya sendiri. Jua-jua mati. Darah kemana-mana, lari dia. Wah, begitu lari, datang Arjuna, Kresna datang di sini. Wah, ini gimana kok ada kejadian yang kayak gini? Tapi Bathara Narada bilang, ini jangan diungkulin kembang Wijaya Kusuma biar hidup. Tapi ini ada itunya, ada dongengnya nanti ya. Jadi oleh karena itu ini dilarung aja. Dilarung itu artinya apa? Dilarung itu artinya hanyutkan di Sungai Gangga. Dah langsung dimandiin, didandanin putri raja cantik sekali, baru dimasukkan ke perahu, baru dilarung. Cut sampai di situ. Ada seorang kesatria juga. Kesatria itu adalah putranya Bimasena dengan Dewi Nagagini. Ya, itu kakeknya apa itu namanya? Naga kakeknya. Dia bilang, aku mau mencari bapakku. Ya udah, kamu carinya di sana, di Amarta sana. Dia itu bukan lewat daratan tapi lewat bawah daratan. Loh, aneh kan itu. Jadi di bawah gitu. Begitu nongol, loh kok sungai namanya. Sungai apa? Wah, Sungai Gangga ini. Dia lihat perahu itu. Setelah dia lihat perahu itu, dideketin, wah, ada putri mati di sini. Itu ada lukanya. Padahal aku mau tanya tuh. Mau tanya, loh kok malah mati di sini. Gimana ya caranya ini ya? Oh, sama dia langsung naik ke apa itu namanya, bibir perahu gitu, dijilat hidup. Ya, hidup dijilat. Tapi setelah hidup dia disambar petir si apa itu namanya, Antareja itu. Ya, sambar petir cetuat. Kaget, loh, kok ada petir, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu itu jenazahnya si Subodro itu dikawal, ada yang jaga, tapi di atas yang jaga sambil terbang, yaitu Gatotkaca. Wah, terjadi perang rame. Udah perang rame, akhirnya turunlah Bathara Narada. Bathara Narada itu yang bergenjang itu ya. Kamu jangan berkelahi, kamu jangan berantem ya. Kamu itu masih kakak beradik. Antareja itu, kamu itu putranya Bimasena dengan Dewi Nagagini, ya. Sedangkan kamu Gatotkaca, putranya Bimasena dengan
Dewi Arimbi. Jadi sama-sama bapaknya udah ya, jangan berkelahi, pergi terbang lagi. Dia pada rangkulan ya sudah, karena sekarang Bibi Woro Subodro sudah hidup, ayo sekarang kita bawa. Sudah dibawa sampai di negeri Amarta, diserahkan sama Arjuna. Anak dua ini penasaran, siapa sih sebetulnya orang yang membunuh Bibi Woro Subodro ini? Siapa sebetulnya? Cari dia. Ketemunya dia ngumpet di Setra Gondomaya itu. Wah, ternyata kamu Burisrawa. Ternyata terjadilah perang yang bukan main itu. Karena apa? Karena dia itu dari atas ditempeleng sama Gathotkaca, dari bawah digrogotin sama Antareja. Wah, hancur-hancuran ya. Akhirnya dia kontal ya, terpental udah. Terus berdua, anak-anak berdua itu mengatakan, ya udahlah, itu sudah terpental. Apalagi kan Bibi Woro Subodro nggak jadi mati, jadi udah biar aja, ya, biar aja lah, nggak usah kita urus lagi dia biar gitu. Oke, kayak apa Woro Subodro itu? Ini Dewi Woro Subodro, ya, istrinya Arjuna. Dia nanti punya anak namanya Abimanyu, ya. Abimanyu punya anak namanya Parikesit yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa, ceritanya begitu ya. Luar biasa ini yang namanya Subodro itu. Su itu lebih, Bodro itu artinya bulan. Jadi dia kecantikannya melebihi bulan ya, bulan zaman dulu. Kalau bulan zaman sekarang mah orang sudah pada tahu tuh gerunja nggak mau ya. Terima kasih atas perhatian anak cucu. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih subscribe-nya, terima kasih like-nya, ya, di-share kemana-mana. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Kanthi asesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.